adalah yang paling mulia. Perjuangan adalah yang terhebat. Tahun 1980. Aku telah melakukan perjalanan waktu. Anda pasti Tuan Chu, kan? Busuan. Tuan Chu Tionghoa perantauan. Nama belakangku adalah Chu. Selamat datang. Selamat datang dengan hangat. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang dengan hangat. Selamat datang. Halo Tuan Chu, nama saya Gu Xuan. Ayah saya ada urusan mendesak. Dia sengaja memintaku membawa Su Yuji. perwakilan seluruh desa untuk menyambut Anda. Tuan Chu Tionghoa perantauan. Mereka salah mengira aku orang lain. Maafkan aku. Kau mungkin. Tidak. Ini karena persiapan kami yang kurang. Sehingga Anda harus menginap di wisma yang begitu sederhana. Saya mohon maaf. Sama sekali tidak. Halo Tuan Chu. Saya pemimpin tim produksi. Bumersan. Gu Mailshan. Selamat datang. Tuan Chu, Anda telah datang dari jauh. Baiklah. Ini agak keterlaluan. Katakan saja itu kesalahan. Bukankah itu akan merusak suasana? Bagaimana kalau aku pura-pura dulu? Tuan Chu. Pangsit tanda kepergian mie tanda kedatangan. Pulanglah bersamaku. Aku akan membuatkan mie untukmu makan. Ini bukan tentang makan mie. Dari penampilan posturmu, kau ingin memakanku, kakak perempuan. Tidak. Jangan malu. Mie buatanku sangat lezat. Su Yuji. Dasar janda. Jangan hanya melihat orang kaya dan bertingkah seperti ini. Apa salahnya aku antusias pada orang lain? Antusias, kau telah mencelakakan dua keluarga kaya. Kau Baru lihat Tionghoa perantauan kau sudah begini. Dasar perempuan licik. Kau rubah betina. Pergi sana. Enyal. Kau rubah betina. Kau. Ini semua salahmu. Kamu harusnya tidak berdebat dengan Su Yuji itu. Aku. Biar ku beritahu. Di desa tetangga, seorang Tionghoa perantauan yang lewat untuk memperbaiki mobil dengan santai melambaikan tangannya dan membangun sekolah. Tuan Chu ini secara khusus datang ke sini untuk ada Tionghoa perantauan yang berinvestasi di desa Gujia. Jika kamu menyinggung perasaannya dan dia pergi, coba lihat kamu jelasin itu ke ayahku bagaimana. Tuan Chu, jika kotak kayu ini rusak, aku akan membayarnya. Seharusnya baik-baik saja. Aku akan membayarnya. Seharusnya baik-baik saja. Perangko monyet. Itu benar. Ini adalah tahun 1980. Perangko zodiak pertama yang diterbitkan. Meskipun hanya 8 fen. Tapi aku ingat. Itu tampaknya sangat berharga di zaman modern. Tuan Chu, Anda suka perangko monyet ini bukan? Ya. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Itu terlalu baik. Tunggu sebentar. Bukan teleponnya. Yang ini saja. Ini ambil ini. Tekan di sini. Satu perangko monyet. Ternyata bisa ditukar dengan barang sebagus ini. Aku juga punya. Kami juga punya perangko. Tuan Chu, aku juga punya. Keluargaku juga punya beberapa. Aku juga punya. Bagus. Bagus luar biasa. Tuan Chu, tolong lihat. Apakah set perangko ini bisa diterima? Andai aku bisa menyeberang antara dua zaman, bolak-balik. Aku bisa menjual kembali perangko. Tuan Chu, Anda tidak menyukainya. Aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Kau benar-benar banyak membantuku. Asal Anda menyukainya. Ini dia. Seluruh negeri merah. Edisi perangko ini dirancang dengan sangat baik. Oh benar. Ini. Semua punya, semua orang memilikinya. Jadi mereka hanya menginginkan perangko. Sebagai ganti senter kecil, seharga 5 yuan. Ini terlalu polos. Aku paling suka edisi perangkomu ini. Aku akan memberimu 10 hadiah kecil. 10. Banyak sekali. Kalau begitu kalian semua menunggu. Jika kau benar-benar kotak harta karun waktu, aku mohon padamu, bawa aku kembali. Kau harus membawaku kembali. .
Raja Paramita. Aku kembali. Aku benar-benar kembali. Jadi kotak kayu kecil ini benar-benar kunci waktu dan ruang. Masih di sini, masih di sini. Pergi ke rumah lelang dan tanyakan pada Kakli untuk mengumpulkan uang lama sebesar 200.000. Perlu biaya 300.000 uang baru. Ini benar-benar sedikit menyakitkan. Tapi ketika aku memikirkannya, aku bisa berinvestasi di satu sisi dan menjadi pengajar di sisi lain. Hanya memikirkannya membuatku bersemangat. Tapi kembali lagi. Pada tahun 80-an, tidak ada unit perumahan komersial. Tidak ada saham atau berjangka. Tidak ada internet. Investasiku. Aku putri kepala desa. Nama saya Gusuan. Benar. Aku akan memulai pabrik pakaian. Bahkan gaya yang paling biasa sekarang, di era tahun 80-an, akan menjadi yang paling modis. Tuan Chu, Anda akhirnya keluar. Kau sudah menunggu di sini sepanjang malam. Anda sedang beristirahat di Wisma. Kami takut mengganggu Anda. Jadi, Ngomong-ngomong, bagikan hadiah kecil kepada semua orang. apa ini? Sangat mewah. Biar kulihat. Aku disiapkan untukmu 10 hadiah kecil biasa untuk gadis. Aku tidak tahu apakah kalian akan menyukainya. Saya menyukainya. Terima kasih Tuan Chu. Tuan Chu, kau benar-benar pilih kasih. Aku juga mau. Ini yang Tuan Chu berikan padaku. Kakak Mausan, Anda memanggil saya. Cepat atau lambat itu akan jatuh ke tanganku. Semuanya. Apakah kalian menyukainya? Ya, kami menyukainya. Ya, kami menyukainya. Bagus selama kalian menyukainya. Tuan Chu, kau sudah keluarkan banyak uang. Ini hanya sedikit. Ini, Tuan Chu. Tentang investasi desa. Benar. Mari kita langsung ke intinya dulu. Saudara-saudara, kalian mau ikut aku Tionghoa perantauan dan menjadi kaya raya? Ya, Ya, Aku berencana untuk membeli ini. Kompleks besar di belakangku juga, untuk berfungsi sebagai kantor kerja kita. Bagaimana menurut kalian? bagus, bagus, bagus. membeli rumah sebesar itu. Berapa biayanya? Dia adalah Tionghoa perantauan, sangat kaya. Ini hanya sedikit. Kantor itu hanya kedok. Ini adalah titik transmigrasiku. Aku harus membelinya. Mulai kini aku menetap dan makan di sini. Dan bekerja di sini. Mulai sekarang kita akan cari uang bersama. Baiklah. Baiklah, baiklah. Apa yang kalian semua mainkan di sini? Segera turun ke sini. Saya Tuan Chu Tionghoa perantauan yang dijemput. Apa yang kalian mainkan di sini? Ini adalah. Tuan Chu ini ayah saya. Dia juga kepala desa. Halo kepala desa. Mengapa kepala desa bertingkah seperti ini? Mungkinkah sungai dan gunung tanah air semuanya merah? Hanya ditukar dengan 10 barang kecil. Dia pikir itu terlalu sedikit. Ayah ini Tuan Chu Tionghoa perantauan. Barusan, kami sedang merayakan. Desa kita akhirnya mendapat investasi. Ya, ayah lihat. Ini, itu, yang saya tukar dengan Tuan Chu. Pakai perangko besar keluarga kita itu. Ditukar dengan Tuan Chu. Penduduk desa semua juga punya. Ya, semua orang punya. Dia memberi kami semua hadiah. Jadi Anda Tuan Chu investor itu. Ya kepala desa, aku adalah Tionghoa perantauan itu. Anda, Jika kau berpikir, hadiah-hadiah kecil ini tidak cukup, aku bisa menambahkan lebih banyak. menambah apa-apa yang Anda tambahkan. Apa kau pikir aku semudah putriku dibodohi? Apakah ini mudah ditipu? Ini, Ayah, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Tangkap manis ini untukku. tidak kau. Mengapa kau? Mengapa kau menangkapku? Ayah, kenapa ayah menyita? Tuan Chu, seorang Tionghoa perantauan tiba di desa Gujia kita untuk berinvestasi. Ya, Paman. Kau akan merusak investasi seperti ini. Investasi apa yang mungkin dia lakukan? Jika aku tidak punya dasar, apakah aku akan menangkap seseorang begitu saja? Kalian semua telah ditipu olehnya.
Itu dia. Dia menggunakan beberapa bujukan kecil untuk memperdaya putriku dan menipu semua orang. Dia sama sekali tidak di sini untuk berinvestasi. Tionghoa perantauan apa? Kepala desa. Dia hanya seorang penipu. Seorang penipu. Tuan Chu, apakah yang ayah saya katakan itu benar? Apakah Anda memanfaatkan saya dan menipu penduduk desa? Tidak, tidak. Itu hanya kecelakaan. Kau jelas salah mengira aku orang lain. Lagi pula aku benar-benar bisa berinvestasi. Aku tidak mau mendengarnya. Ini ambil kembali barang-barang Imul. Sayang sekali barusan. Kami punya harapan setinggi itu padamu. Jadi kau hanya si manis. Keluar dari desa. Pergi, Enya, Aku bukan orang yang lucu. keluar. 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 Penipu. Aku bukan penipu. Aku memang bisa berinvestasi. Percayalah padaku. Lihatlah penduduk desa ini. Jika mereka tidak begitu bodoh dan murahan, Bos Chu, aku tidak akan datang untuk berinvestasi di tempat terkutuk ini. Si manis yang menyamar sebagai aku itu. Jangan pergi. oh tidak. Mungkinkah Tuan Chu Tionghoa perantauan yang asli sudah tiba? Minggir. Banyak sekali orang. Halo kau tampan. Ini benar-benar kasus Li Gui bertemu Li Kui. Halo. Dari mana kau berasal? Kerabatmu ada di sisimu. Warga. Kalau begitu, ini adalah milik pribadiku. Sertifikat Tionghoa perantauan Chuxi dan dana investasi yang kubawa. Totalnya 50.000 yuan. Astaga, 50.000 yuan itu banyak sekali. Aku hanya menghasilkan 500 yuan setahun. Bahkan jika aku tidak makan atau minum, aku masih perlu menabung selama 100 tahun. Mana sertifikat dan uangmu? Penipu. Sertifikatku. Warga orang ini menyamar sebagai aku dan menipu orang. Tentu saja, reputasi pribadiku rusak. Tapi itu masalah kecil. Tapi jika dia menyebabkan semua orang di sini ditipu uangnya dan dirayu, maka itu masalah besar. Kemarin, dia menyentuh tangan Gusuan. Kepala desa. Aku tak pernah tipu uang atau rayu orang. Aku benar-benar bisa berinvestasi. Kamu hanya pandai menipu dan mengakali. Punya uang untuk berinvestasi. Itu konyol. Jangan bilang begitu, ini cukup kebetulan. Aku benar-benar punya uang. Dia bilang dia punya uang. Lucu sekali. Kau punya uang. Menghasilkan uang perlu modal. Ini 5.000 yuan. Ini hadiah selamat datangku untuk semua orang. Semuanya jangan merebutnya. Anda membuat kesalahan. Haruskah kita merebutnya? Ini, Apa yang kau lakukan? Apa kau pikir? Ini akan membuktikan Tionghoa perantauanmu. Ini 200.000 yuan. Kawan-kawan, kataku aku Tionghoa perantauan atau bukan? Tuan Chu sangat murah hati. Dia pasti Tionghoa perantauan. Kami hanya salah paham pada Tuan Chu. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin Tuan Chu seorang penipu? Awalnya, aku ingin bersikap rendah hati. Kau memaksaku pamer kekayaan. Tidak sanggup lagi sekarang tampan. Bajingan. Hei, apakah Anda sedang berinvestasi? Kau benar-benar gila. Sialan. Jangan pergi. Kita semua Tionghoa perantauan. Mari senang bersama. Kepala desa, kau seharusnya percaya sekarang bahwa aku benar-benar Tionghoa perantauan kan? Tuan Chu, aku salah menilaimu. Aku akan segera kembali ke desa dan menyiapkan perjamuan untukmu. Awalnya untuk sambut dan bersihkan debu perjalananmu. Tidak perlu. Kedua untuk meminta maaf padamu. Bubarlah. Tuan Chu, mengapa Anda pergi? Kalian Semuanya jangan terburu-buru. 10 kali lipat kualitasnya. 100 kali lipat efisiensinya. 1000 kali lipat manfaatnya. Apa maksudnya ini? Semuanya jangan khawatir. Tuan Chu akan segera tiba, dan dia akan menjelaskannya kepada semua orang. Mobil Tuan Chu sangat bagus. Apa menurutmu kita seharusnya tidak melawan Bos Chu? Tuan Chu kaya, tapi tanpa peralatan, bagaimana kita bisa mulai bekerja? Dia tidak mungkin memberimu uang secara gratis. Jai tua lebih pedas. Tuan Chu, Anda akhirnya tiba. Semua orang menunggumu untuk menjelaskan arti spanduk itu.
Saudara-saudari, spanduk ini berarti persis seperti yang tertulis. Selama kamu datang ke pabrik kami jamin bahwa kamu akan bekerja lebih cepat, menghasilkan lebih banyak uang, dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Betapa tak tahu malunya membual. Kau bajingan. Kau membuka pabrikmu. Di sebelah pabrik kami itu satu hal. Tapi sekarang kau membuat masalah lagi. Melakukan semua ini untuk menarik pekerja-pekerjaku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku tidak tahan melihat ekspresi wajahmu itu. Tentu saja aku di sini untuk membajak pekerjamu. Membajak pekerja. Apa yang kau punya untuk membajak pekerja dariku? Terus menghamburkan uang. Atau kau akan memberi mereka puluhan ribu yuan masing-masing. Kau tidak tahu cara berbisnis. Kau harus belajar dariku. Jangan bermusuhan dengan uang. Kemeja Dekron. Bos Chu. Sudah dijual di koperasi pasokan dan pemasaran. Tidak sepertimu, yang hanya menggunakan cara-cara curang untuk menipu orang. Omong kosong. Memonopoli sumber daya. Bersekongkol dalam kejahatan. Kamulah yang benar-benar licik. Tepat sekali. Kau pikir hanya karena kau memonopoli, kami tidak punya solusi. Akan ku beritahu. Hari ini aku akan membajak pekerjamu sampai tidak ada satu puluh yang tersisa. Ayo warga. Apakah ada di antara kalian yang bersedia bekerja untuk mereka? Tidak apa-apa, majulah. Ada yang mau? Nah bajingan kau lihat. Tidak ada yang mau ikut denganmu. Aku menasihatimu. Jangan membuat masalah seperti ini lagi. Nah ini. Kau dan si bodoh besar itu. Kalian datang ke pabrikku. Dan Nona Gusuan, dia pergi ke koperasi pasokan dan pemasaran. Semua orang senangkan. Memang tidak ada yang mau barusan. Namun, dengan ini, mungkin tidak akan begitu lagi. Ini disebut mesin jahit super. Mesin jahit super. Mesin jahit super. Benar sekali. Semuanya adalah barang impor. Pabrik kami memiliki 50 unit. 50 unit. Itu 20 unit, lebih banyak dari Bos Chu. Bos Chu, pernahkah kau melihat mesin ini? Sudah 20 tahun, lebih aku jadi penjahit, dan aku belum pernah melihat mesin jenis ini. Mesin jenis ini, mesin jenis ini. Ini pasti tidak bisa digunakan. Demonstrasikan. Pengoperasian sepenuhnya elektrik, tidak perlu mengayuh dengan susah payah. Bebaskan kakimu, dilengkapi dengan locator bawaan. Tidak perlu memegang kain dengan tangan. Bebaskan tanganmu. Secara otomatis menyulam pola. Tidak diperlukan pengalaman atau keterampilan teknis. Bebaskan pikiranmu. Dan jenis kain ini dibandingkan dengan Dekron. Lebih tahan aus dan lebih hangat di musim dingin. Dan kain super yang lebih bernapas di musim panas. Saudara-saudari ini adalah 10 kali kualitasnya. Dan 100 kali efisiensinya. Aku ingin bekerja di pabrik Gusuan. Aku mau ikut, aku juga mau ikut. Aku mau pergi, aku juga mau pergi. Warga, tenang sedikit. Dengarkan aku. Jangan biarkan Ciu Tian ini menipu kalian dengan trik-trik kecil ini. Mesinnya, itu, tidak ada listriknya. Bisakah itu bergerak? Bagaimana jika itu menyetrum seseorang? Dan kain super yang disebut-sebut itu? Itu mungkin sampah asin. Apakah kalian berani menjualnya? Apakah pelanggan berani memakainya? Tepat sekali. Ya benar. Ini kau lihat, ini bukan barang dari koperasi ayahku. Asalnya tidak diketahui. Pasti ada masalah. Kamu sengaja memfitnah. Gusuan, jangan mencoba berdebat dengan mereka. Dasar bodoh. Mereka juga akan mengubahmu menjadi bodoh. Dan mereka akan menggunakan pengalaman dasar bodoh mereka yang kaya untuk mengalahkanmu. Siapa yang kau sebut idiot? Peralatan dan kain mungkin tidak terlalu familiar bagi semua orang. Jadi selanjutnya, aku akan menunjukkan sesuatu yang familiar bagimu. Saudara-saudari, aku berjanji kepadamu. Selama kamu datang bekerja di pabrik kami, gaji minimum tiap bulan 200 yuan. 3 kali makan sehari gratis. Dan kamu akan makan daging setiap hari. Ini adalah 1000 kali keuntungannya. Menghasilkan ratusan yuan sebulan. Bukankah kita akan jadi kaya? Ya benar. Bos Chu setiap bulan hanya memberi kita 30 yuan. Perbedaannya terlalu besar bukan? Memang benar, pihak Bos Chu hanya menyediakan makan siang. Dan itu kentang dan kubis setiap hari. Aku bahkan tidak bisa makan sampai kenyang. Bagaimana Bos Chu? Sepertinya hari ini orang-orangmu tidak akan tinggalkan. Bukankah ini hanya tentang menambah uang? Aku juga akan menambah. Aku kasih tambahan 200 yuan. 3 kali makan sehari disediakan lo. 300. Kau, Bos Chu. Kau harus lebih murah hati. Aku akan tambah 400 yuan. 500.
Selanjutnya berdasarkan masa kerja, kami juga menyediakan pensiun medis melahirkan pengangguran dan cedera kerja. 5 manfaat utama. Dan pabrik dilengkapi dengan pendingin udara. Bikin hangat saat dingin dan sejuk saat panas waktu kerja. Pada akhir tahun, setiap orang akan menerima bonus. Jadi kau bersikeras menentangku kan? Nah warga. Kalian semua pikirkanlah. Qiu Tian ini. Sejak dia datang ke desa kita. Kapan dia tidak menghabiskan uang seperti air? Kapan dia tidak benar-benar keterlaluan? Jika kalian mengikuti bos seperti ini, bisakah kalian benar-benar merasa tenang? Itu benar. Uang ini sepertinya ditiup angin kencang. Meskipun dia sekaya itu, dia seharusnya tidak menyia-nyiakannya seperti itu. Dia memang membayar banyak uang. Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, seseorang selalu merasa tidak tenang di dalam hati. Bos Tu cukup pandai memikat hati orang. Penduduk desa, saya direktur pabrik ini. Kamu tidak percaya Tuan Chu. Dan kamu juga tidak percaya saya. Kenapa kami harus percaya padamu? Kepala desa tadi malam. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Chu Tian dan Gu Xuan masuk ke Wisma bersama. Dan tidak keluar semalaman. Siapa yang tahu? Apakah mereka bersembunyi di balik selimut? Dan apa yang mereka lakukan? Kamu bicara omong kosong. Saya tidak melakukan hal seperti itu. Su Yuqi, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana kamu bisa sembarangan memfitnah kesucian Gu Xuan? Dia tidak berinvestasi pada janda ini sebelumnya. Aku tidak menyangka dia akan datang dengan trik jahat seperti itu. Baiklah, kalau begitu kamu Qiu Tian. Kamu berani menyentuh wanitaku. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Aku tidak memukul wanita. Bukan berarti mereka bukan laki-laki atau perempuan. Aku juga tidak akan memukul. Warga desa lihat cepat. Dia marah besar karena dipermalukan. Dia akan memukul seseorang. Kamu dari semua orang melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Dan dia masih merasa benar. Warga kalian semua melihatnya kan? Sudah kubilang Qiu Tian ini tidak beres. Lihat dia hanya di sini untuk menipu uang dan wanita. Aku ingin semua orang punya uang lebih. Aku salah. Gu Xuan, jangan takut. Kalau dia mengganggumu, kami akan membelamu. Bicaralah dengan lantang. Saya tidak. Kami benar-benar tidak. Mengapa kamu tidak percaya saya? Anakku. Katakan yang sebenarnya pada ayahmu. Kamu bilang kemarin kamu sibuk di pabrik dan tidak akan kembali. Apakah kamu menginap di Wisma? Saya memang menginap di Wisma. Tapi saya, kamu benar-benar ingin menjadi pendosa, namun juga seorang suci. Tidak, gadis ini Gu Xuan. Dulu terlihat cukup baik. Bagaimana dia bisa jeti seperti ini sekarang? Kau tidak akan mengerti ini kan? Pria jeti jahat saat mereka kaya, dan wanita jeti kaya saat mereka jeti jahat. Tidak heran Tuan Chu hanya berinvestasi padanya. Cukup. Berhenti bicara. Kemalangan bagi keluargaku. Bagaimana aku bisa melahirkanmu, anak perempuan seperti itu? Wajah tuaku telah benar-benar dipermalukan olehmu. Ayah, Baiklah. Kamu pikir aku konyol kan? Kalau begitu aku akan konyol sekali lagi. Gu Xuan, aku minta maaf. Kemarin aku menyeretmu ke Wisma. Aku ingin menyatakan perasaanku kepadamu. Kamu mengunciku di luar sepanjang malam. Aku menenangkan diri dan berpikir lama. Sudah kupikirkan matang-matang. Ini uang mahar 100.000 yuan. Menikahlah denganku. Dasar bocah nakal. Beraninya kamu melamar putriku di depan umum. Aku akan memukulmu sampai mati. bahkan kamu juga tidak percaya saya lagi. Biaya pengantinku cuma 200 yuan. Kenapa gadis ketiga dapat 100.000 yuan? Kalian pasangan kotor, berhentilah berpura-pura. Kalian berdua harus diusir dari desa. Semuanya bukankah begitu? Ada apa dengan kalian semua? Apakah kalian semua bisu? Bukankah kalian semangat saat ngomongin aku? Gu Xuan kemarilah dan tampar aku. Kalau tidak aku tidak bisa melanjutkan sandiwara ini. Pukul aku cepat. Kamu, Gu Xuan, aku minta maaf. Di depan banyak orang, aku menyatakan perasaanku padamu dan membuatmu malu lagi. Xiao Xuan. Kamu menamparnya. Tamparan yang bagus. Tanganmu tidak sakit kan? Mati saja kau. Bocah nakal. Jangan kira kamu bisa lolos hanya dengan satu tamparan. Jika ini di masa lalu, bisa berujung tenggelam di kandang babi. Xiao Xuan. Aku adalah putra direktur koperasi pemasok dan pemasaran. Jika kamu bersamaku, maka kamu akan makan gaji pemerintah mulai sekarang. Kamu akan jadi bos wanita koperasi kita. Lihat, bagaimana? Kamu sudah cukup kemayu.
Apa kamu masih butuh bos wanita? Kamu baru saja ngomong soal ibuku. Sudah kubilang kamu ke Mayu. Apa hubungannya dengan ibumu? Ibuku. Chu Tian, jangan berpikir bahwa kamu secara tidak langsung menghinaku. Dan aku tidak menyadarinya. Saudara-saudara, tolong jangan salahkan Gu Xuan lagi. Ini semua salahku. Aku hanya benar-benar ingin tinggal di desa Gujia. Aku ingin punya rumah di sini. Aku ingin bekerja dengan kalian semua untuk menghidupkan kembali desa Gujia. Jadi begitu. Tuan Chu, putriku juga Lajan. Mengapa kamu tidak mempertimbangkannya? Kalian semua. Tuan Chu, bahkan setengah harga mahar juga tidak apa-apa. Waktunya tepat sekali. Saudara-saudara, saudara-saudara jangan terburu-buru. Selama kalian bergabung dengan pabrik kami, kita akan punya banyak waktu di masa depan. Kita bisa bicara pelan-pelan. Janjiku barusan. Aku akan memenuhi semuanya. Saat ini di pabrik kami, kuota pendaftaran terbatas. Pergi daftar dengan Mausan sekarang. Ayo. Semuanya. Jangan pergi. Bos Chu, apa yang harus kita lakukan? Kamu harus memikirkan solusinya. Cepat. Kakak Chu, kau datang ke sini juga untuk berinvestasi dan berbisnis kan? Kau mencari kekayaan kan? Kalau kau mau membuat pakaian, itu bukan tidak mungkin. Jangan sampai ada yang seperti ini. Persaingan yang kejam. Bukankah begitu? Lihatlah para penduduk desa itu. Mereka kurang berkualitas. Mereka hanyalah penduduk desa bangsawan. Beri mereka 80 sen atau 1 yuan sehari. Dan mereka akan selamanya berterima kasih. Jangan membuat investasi sebesar itu. Berapapun yang kau hemat itu, semua keuntungan untukmu. Saudara-saudara, barusan Tuan Chu berkata, kalian cuma orang miskin yang menyedihkan. Dan tidak pantas mendapatkan gaji setinggi itu. Kamu. Semua orang salah paham. Jangan salah paham. Yang kukatakan adalah ini. Orang yang bekerja dicintai oleh semua orang. Kau menerima perlakuan ini. Sepenuhnya pantas kau dapatkan. Apa kau mencoba menentangku? Lihat kau sudah bersusah payah, dan hanya berhasil membajak separuh orangku. Tunggu saja sampai ke mejaku. Mulai dijual di koperasi pemasok dan pemasaran. Kita lihat. Apakah kau masih bisa tersenyum nanti? Bos Chu, lihat aku sudah menjadi orangmu. Bukankah kamu bilang akan menikahiku? Menikahimu. Hanya, masalah mereka punya hubungan rahasia ini. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kau sia-siakan kesempatan bagus itu. Menikahimu, pergi ke neraka. Akan ada banyak waktu di masa depan kan? Tunggu saja dan lihat. Tuan Chu, mari kita bicara. Malam ini aku harus datang dan minta maaf. Baiklah. Ayo. Pabriknya buka. Para penjualan pakaian. Semua jumlah terbatas, setengah harga. Kemeja 8 yuan. Sekarang kalian hanya perlu membayar di muka. Deposit 1 yuan. Dan kalian bisa menikmati setengah harga. Hanya 4 yuan. Setelah produksi, kalian juga bisa dikirim ke rumah. Tuan Chu, bisakah berdagang keliling seperti ini berhasil? Jangan khawatir. Mereka datang. Nona cantik. Tidak, kakak perempuan. Lihat. Bagaimana kain ini? Apakah kemeja ini yang untuk pra-penjualan? Benar. Semua ini adalah, selama kalian sekarang membayar deposit 1 yuan, kami akan mengantarkannya ke rumah kalian nanti. Kalian hanya perlu membayar sisa 3 yuan. Kalau begitu aku ambil 1. Aku juga mau 1. Yang mana? Aku juga ambil 1. Yang ini. Baiklah, bagus. Ayo. Kemarilah. Untuk apa kalian berdiri di sana? Cepat daftar. 1 yuan. Hati. Es krim. Kalian berdua awasi dulu di sini. Aku akan membasahi tenggorokanku. Baik. Membeli es loli. Aku mau yang ini. Berapa banyak yang kau inginkan? Aku mau 3. Ini ada 3. Beri aku 1 lagi. Apakah itu cukup? Kamu mencoba mencari cara untuk menipu orang lagi. Pabrik pakaian itu bahkan belum dibuka. Dan kamu sudah menjual pakaian. Bukan urusanmu. Pergi. Jangan halangi kami menjual barang. Dasar bocah nakal. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Pergi. Kau hanya seorang janda. Apa yang kau banggakan? Akan ku beritahu. Gu Xuan sekarang bukan hanya direktur pabrik pakaian, tapi juga sebentar lagi akan menikah dengan Tuan Chu. Dia mulai sekarang jadi istri Tionghoa perantauan. Apa kau bisa menyakiti perasaannya? Apakah kamu mendengarnya? Chu Tian itu Tionghoa perantauan kayak kamu. Dia akan mengandalkan pernikahan ini untuk memenangkan kepercayaan penduduk desa. Bagaimana denganmu? Mari kita bicarakan nanti. Nona Gu Xuan, pra-penjualanmu ini adalah ide si pecundang itu bukan? Apa yang kau tulis biar ku lihat. Pelit sekali. Aku yakin, idemu ini
Tak seorang pun akan percaya padamu dan memberimu uang. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Bos Chu. Tidak apa-apa. Beritahu dia secara terbuka dan murah hati. Bos Chu, Anda di sini untuk memata-matai musuh bukan? Bukan apa-apa. Kami Kami tidak takut Anda tahu. Beritahu dia. Berapa banyak pakaian yang sudah kami jual di muka? Tepat 100 buah. 100 potong. Kau pikir aku akan percaya padamu? 100? Kenapa tidak kau katakan 1000 potong? 100 potong. Mengapa aku harus berbohong padamu? Anda bisa memilih untuk tidak mempercayainya. Tapi apa yang akan saya katakan selanjutnya? Saya harap Anda bisa mempercayainya. Kami sedang bersiap untuk membuka toko serba ada. Sebuah toko serba ada. Sebuah toko serba ada. Kau. Benar. Makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Dibandingkan dengan koperasi pasokan, harganya 10 kali lebih tinggi, atau bahkan lebih dari 100 kali lipat. Selain itu, yang terpenting, itu gratis. Tidak ada biayanya. Aku menyerah. Terakhir kali kau menggangguku. Aku diam saja saat kau jatuhkanku. Sekarang kau melawan koperasi pemasok dan pemasaran lagi. Jangan terlalu sombong. Aku memberitahumu. Bos Chu, jangan terlalu gelisah. Aku cuma buka toko ini buat senang-senang. Saya tidak mencari keuntungan. Sekarang, Anda bisa menukar barang dengan barang untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Adapun merusak Anda, bagaimana kalau begini? Hari ini, semua pengeluaran Bos Chu di pasar besar akan dibayar oleh saya, Chu Tian. Mereka di sini. Kau. Kata-katamu nyata atau palsu? Mari kita benar-benar memerasnya. Memeras apa? Dia menggunakan uang untuk menampar wajah kita. Masih memeras. Idiot. Baru digali pagi ini sangat segar. Tidak ada lagi. Lihat-lihat. Kalian semua, kau menang kali ini. Tunggu saja. Aku akan lihat berapa lama kau bertahan. Ayo kita bereskan juga lapak kita. Hari ini adalah makan siang pertama pabrik. Ayo kita lihat. Baiklah, Ayo pergi. Ada apa? Masih terganggu oleh kejadian kemarin ya? Chu Tian ini, apakah dia benar-benar sulit dihadapi? Bagaimana kau masih punya waktu untuk minum teh di sini? Apa kau tahu bahwa Chu Tian dan Gu Xuan bukan hanya berpura-pura, mereka benar-benar akan segera menikah. Dan kau masih minum teh? Tidak juga. Benar-benar menikah. dan ada sesuatu yang lebih menjengkelkan lagi. Koperasi suplai dan pemasaran keluargamu. Aku khawatir itu tidak akan punya bisnis di masa depan. Cutian itu. Dia bilang dia ingin membuka semacam toko serba ada. Ada segalanya di dalamnya. Dan itu gratis. Gratis. Bagaimana mungkin? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak barang? Ini bisa disimpan cuma pakai uang. Menurutku, dia hanya ingin berurusan dengan kalian berdua. Ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bicaralah. Chu Tian membuka toko serba ada. Saluran pengadaannya pasti tidak teratur. Kita harus lapor soal spekulasi dan pencatutan keuntungan. Setiap laporan tepat sasaran. Binzi, itu ide yang brilian. Kau memang yang paling cerdik idenya. Makan yang banyak, makan yang banyak. Makan dan minum yang banyak. Kalian berdua juga harus cepat pergi makan. Saya ada urusan sebentar lagi. Saya akan pergi duluan. Semuanya silakan nikmati hidangan Anda. Baiklah, baiklah, baiklah. Makanan di sini cukup enak. Baunya cukup enak. Bahan makanan ini tidak seperti barang toko serba adamu. Dapatnya dari spekulasi dan nyolong keuntungan ya? Spekulasi dan pencatutan. Kalau begitu tolong berikan bukti. Saya ingin melihat. Gimana Anda buktiin saya ikut spekulasi dan pencatutan? Tepat sekali. Kau tidak punya bukti kan? Jangan bicara omong kosong. Kalian semua, bagaimanapun itu bukan barang berasal dari koperasi keluarga kami. Jadi itu spekulasi dan pencatutan keuntungan. Kalau begitu saya harus merepotkan Anda untuk mencerahkan saya. Apakah saya melakukan penjualan singkat? Apa saya menimbun barang buat manipulasi harga? Atau apakah saya ngambil terus jual barang secara ilegal? Ini, Kalau begitu saya juga ingin bertanya. Anda dan Bos Chu bersekongkol untuk memonopoli mesin jahit dan kain. Bukannya itu cuma menimbun barang buat atur harga? Bukankah begitu? Spekulasi dan pencatutan. tepat sekali. Kalian semua jelas hanya pencuri yang berteriak hentikan pencuri. Kalian semua memfitnah orang dengan tuduhan tak berdasar. Aku buat itu supaya sumber daya terkonsentrasi dan membantu penduduk desa makmur. Jangan buang-buang kata dengan mereka. Cepat tangkap mereka. Tunggu sebentar. Bukankah kau meminta kami untuk membantu menyelidiki? Bagaimana bisa berubah menjadi penangkapan? Baiklah, kalau begitu kalian semua. Kamu ingin bertindak dulu baru melapor. Dan salah menuduh orang baik lagi kan? Dasar jalan keji. Apa yang terjadi pagi ini? Aku belum menyelesaikan urusan itu denganmu. Kau
Kau masih ingin menindas Gusuan? Aku memperingatkanmu Suyuchi, jangan memancing masalah. Gu Ameoshan memukuli orang. Kawan-kawan tim pertahanan bersama. Cepat tangkap dia. Cukup Suyuchi. Berhenti berakting. Jika kau bukan seorang wanita, aku sudah ingin memukulmu sejak lama. Tepat sekali. Kau bau. Menurutku kalian semua, ibarat seseorang yang tidak bisa meraih anggur, dan mengatakan itu asam. Suyuchi, kamu juga dari desa Gujia. Tidakkah kamu berharap agar semua penduduk desa bisa hidup dengan baik? Kamu sebaliknya hidup enak. Istri Tionghoa perantauan dan direktur pabrik. Kamu sudah lama melupakan penduduk desa ini. Kamu bicara omong kosong. Ayo, Nona Gusuan. Kalian semua hanya perlu mengikutiku. Maka kalian bisa hidup enak. Adapun si Anu ini, Qiu Tian. Jika kau mengikuti si pecundang ini, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mereka benar-benar main tangan dan memukul orang. Cepat naik dan tangkap mereka. Kau baik-baik saja. Zhao Weibin. Berani banget mukul anggota tim pertahanan. Aku jelas tidak main tangan pada anggota tim pertahanan bersama. Aku hanya mendorongnya sedikit. Bagaimana mungkin dia hanya... Cukup. Biarkan saya mengatakan sesuatu yang adil. Mao Shan mendorong Su Yuqi. Zhao Weibin. Dia memukul anggota tim pertahanan bersama. Keduanya harus ditangkap. Semuanya. Tidak ada keberatan kan? Tidak. Tidak. Aku. Jangan khawatir. Jika ada denda atau kompensasi, pabrik akan membayarnya untuk Anda. Sekarang, yang seharusnya paling kesan adalah dia. Memukul orang berarti ditangkap, tapi dia mengatakannya sendiri. Bukankah begitu? Ya, kau anak nakal. Kau berani menipuku. Zhao Weibin, kau dicurigai menyerang anggota tim pertahanan bersama. Ikut denganku. Ayo pergi. Lepaskan aku. Bersikaplah yang baik. Pergi. Apa yang kau lakukan? Baiklah, kau punya beberapa trip di lengan bajumu. Aku benar-benar meremehkan kalian semua. Tunggu saja dan lihat. Baiklah. Ini hanya selingan kecil. Bukan apa-apa. Duduklah dan makan apa yang harus Anda makan. Minum. Saya akan segera pergi sekarang. Untuk membeli peralatan rumah tangga. Anda dan Mao Shan bersama-sama. Pulanglah dulu dan bantu ayah. Mempersiapkan pernikahan baiklah. Baiklah. Tidak masalah. Kalau begitu aku akan kembali dan bersiap. Baiklah. Tunggu sebentar. Apa ini? Akan saya ceritakan saat malam pernikahan. Rumah sakit rakyat. Ibu. Esloli lezat. Aku. Ibu. Jangan tidur lagi. Lihat. Lihat apa yang kubawa untukmu. Isloli tahun 80-an. Ini rasa yang paling kau rindukan. Tuan Chu, ibumu sudah melewatkan periode perawatan optimal. Kami sudah melakukan yang terbaik. Terimalah belasungkawa kami. Kau benar-benar tidak salah. Bahkan membeli es loli pun harus antre. Aku khawatir kau tidak akan cukup makan. Jadi aku membeli beberapa tambahan untukmu. Cepat bangun. Anakmu akan makan bersamamu. Tuan Chu jangan seperti ini. Ibumu sudah. Jangan sentuh aku. Tidakkah kau lihat aku sedang membujuk ibuku makan es loli? Jika dia tidak segera memakannya, itu akan meleleh. Sudah meleleh. Kenapa kamu tidak menungguku? Aku mohon padamu. Makanlah sedikit. Baiklah. Kamu bahkan belum menikmati berkah hidup. Ibu. Kamu akan punya menantu perempuan. Dia sangat cantik. Namanya Gu Xuan. Awalnya, ketika aku kembali kali ini, aku ingin memberitahumu ini dulu. Jangan khawatir. Aku bakal baik sama dia nanti. Ibu. Manis sekali. Besok. Aku akan mengantarmu ke sana. Untuk menghadiri pernikahanku dengan Gu Xuan. Aku berjanji padamu. Aku pasti akan memimpin orang-orang di sana. Untuk menjalani hidup yang baik. Karena aku sudah tahu. Betapa banyak penderitaanmu saat masih muda. Ini semua akan menjadi milikku mulai sekarang. Sibuk sepanjang hari. Akhirnya selesai juga.
hampir meluput IMMU. Cepat kejar. Aku ingin melihat anak itu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Cepat, jangan sampai kehilangan dia. Ayo. Berhenti. Tangkap dia. Benar-benar hantu yang gigil. Jika kamu berani ikuti aku masuk. Pergi tangkap dia. Sisakan satu hidup untukku. Setelah aku mengetahui rahasia menjadi kaya, aku akan melumpuhkannya. Di mana dia? Ada apa ini? Tuan Wu. Sekarang giliranmu. Kakak Tian. Kesalahan ada pelakunya, utang ada pemiliknya. Merekalah yang memukulmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bukankah kau ingin tahu rahasiaku? Kalau begitu aku akan menjagamu selamanya dalam rahasiaku. Tidak. Aku akan mengembalikan 1 juta itu padamu. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Lihat bagaimana kalau begini. Aku mohon padamu, ampuni aku. Bangun. Kakak, aku pasti akan bertobat mulai sekarang. Tolong ampuni aku, ampuni aku. Baiklah, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tempat macam apa ini? Bukankah kamu selalu ingin tahu rahasiaku? Sekarang keinginanmu terkabul. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang kamu inginkan? Pengecut, kamu pingsan bahkan sebelum aku memukulmu. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Karena kamu sudah datang ke tahun 80-an. Jangan pernah berpikir untuk kembali. Biasakan dirimu dengan identitas barumu. Aku akan mengambil truknya, Lalu kembali untuk menanganimu. Kamu pengemis pinggir jalan. Untung aku cukup pintar untuk berpura-pura pingsan. Aku tidak menyangka. Benar-benar ada hal-hal ajaib seperti itu. Transmigrasi. Bajingan itu. Mengikuti anak itu setengah hari. Aku bahkan belum makan. Aku akan mengisi perutku dulu. Lalu membereskan urusan dengannya. Kemana dia pergi? Sudahlah. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Menemukan Gu Xuan lebih penting. Gu Xuan. Gu Xuan. Mereka semua bilang kamu tidak akan kembali. Saya tidak percaya itu. Tapi aku di sini kembalikan. Kau. Kenapa kau baru kembali sekarang? Gu Xuan baru sah. Karena kamu hampir melukai dirinya sendiri. Apa? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Mana mungkin aku tinggal nyakitin diri sendiri. Saya hanya mencoba menakut-nakuti mereka sedikit itu saja. Baguslah kamu baik-baik saja. Aku pergi menjemput ibuku. Itu sebabnya aku terlambat. Oh benar. Maafkan aku. Barusan aku. Tak seharusnya bicara padamu begitu. Nah, jangan sedih. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu. Kita, semua adalah keluargamu. Jika ada yang berani memfitnahmu lagi, aku tak biarkan. Aku pertama menolak. Aku tidak akan menyetujuinya. Kalau begitu aku harus merapotkan kepala desa. Untuk mengundang penduduk desa lagi. Besok. Untuk menghadiri pesta pernikahan kami. Baiklah. Sebentar lagi, aku akan keliling beritahu semua orang. Mao-san. Ayo kita ambil barang-barang dari truk. Baiklah. Ayo pergi. Begitu banyak furnitur dan peralatan rumah tangga. Berapa harga semua ini? Dalam hatiku. Kamu lebih penting daripada uang. Ke pabrik sebentar bongkarin barangku. Mulai sekarang kamu akan menjadi penanggung jawab toko serba ada. Paman gue, Gu Xuan. Apakah kalian semua mendengar itu? Mulai sekarang aku bosnya. Hebat. Bagus. Kalau begitu besok pesta pernikahan Akbar. Aku dan Gu Xuan akan bergantung pada bos Gu. Tidak masalah, tidak masalah. Ini. Minggir. Kau orang sial. Apa yang kalian semua lakukan sekarang? Bukankah seseorang pernah bilang kalau aku tak sanggup beli furnitur dan peralatan rumah? Hari ini adalah pernikahanku. Dan ada banyak orang di sini.
Jadi biarkan penduduk desa semua menyaksikan ini untukku. Bagaimana kau mendapatkan ini? Koperasi saja tidak menjualnya. Kau bukan dapat dari tempat rongsokan. Setumpuk sampah kan? Mungkin. Itu mungkin hanya cangkang kosong. Hanya untuk pamer. Kita akan tahu jika kita melihatnya bukan. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau memiliki peralatan rumah tangga secanggih itu? Bahkan koperasi kami pun tak punya yang seperti ini. Gus Wan Jalang kecil itu, kenapa dia bisa hidup lebih baik dariku? Mesin seperti ini. Bahkan Hong Kong tidak bisa mendapatkannya. Dari mana kamu mendapatkannya? Aku tentu punya caraku sendiri. Aku tahu. Ini hanya untuk pajangan. Ini tidak bisa digunakan. Ini tidak bisa dipakai. Jadi, tidak ada gunanya ya. Kamu memaksaku untuk membuatmu malu. Ini pertama kalinya aku melihat TV berwarna. Ini ratusan kali lebih bagus daripada TV hitam putih koperasi. Terlihat ratusan kali lebih baik. Kapan kita bisa membeli satu? Aku sangat iri. Xiao Bei. Aku di sini. Putar senam siaran set kelima. Baik. Siap. Lompat. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Wah, kau bajingan. Dari mana kau dapat semua barang ini? Kalau kau tanya aku harus tanya siapa? Kamu sudah keterlaluan. Penduduk desa, selain pernikahan hari ini, aku juga punya kabar baik. Untuk diumumkan, semua sudah melihat peralatan rumah tangga kita kan. Mulai sekarang, akan dijual juga di toko dan supermarket kita. Untuk melakukan penjualan, buka besok. Itu benar. Sekarang, semua orang tidak perlu khawatir tentang harga. Kami beroperasi dengan sistem barter. Selama kau memiliki sesuatu di rumah yang disukai Tuan Chu, kau bisa membawanya untuk ditukar. Kau tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Benarkah? Kita bisa menukar barang. Ya, hanya Tuan Chu yang begitu murah hati. Bagus. Tamu terhormat. Tamu terhormat. Kalian terlalu semangat mau makan ya? Ayo. Pernikahan akan segera dimulai. Pengantin baru siap bersulang nih. Baiklah. Terima kasih. Makan yang enak, minum yang enak. Terima kasih. Terima kasih. Makanlah yang enak dan minumlah yang banyak. Baiklah. Tetua Patriark. Pengantin baru sini buat bersulang sama kamu. Baiklah. Selamat. Sekarang bahkan Tetua Patriark memihak Chu Tian. Jika kau tidak menemukan cara untuk mengekang kesombongannya, para pekerja di pabrik, cepat atau lambat akan memihak padanya. Kakak Chu, lihatlah dirimu sekarang. Keluarga dan karirmu berkembang pesat. Benar-benar membuat iri. Bos Chu, kamu terlalu rendah hati. Kamu juga punya keduanya sekarang tahu. Jauh lebih riang dariku. Itu semua fana. Tidak ada yang perlu dibandingkan sungguh. Kau tahu aku. Yang paling aku suka adalah berteman dengan orang-orang yang sepemikiran. Kalau begitu katakan padaku, haruskah kita berdua mengadakan kompetisi penjualan pakaian? Tentu. Pakai saja yang di pabrikmu. Mesin jahit itu. Dan kain dekron. Kau tentukan waktu dan tempatnya. Saudara-saudara, Bos Chu dan aku, siang ini di pasar, akan mengadakan kompetisi penjualan pakaian. Jadi semuanya datang dan saksikan nanti. Semuanya datang dan saksikan. Baiklah. Kakak Chu, sampai jumpa siang ini. Sampai jumpa siang ini. Saudara-saudara, pakaian kami yang seperti ini terbuat dari kain dekron. Sangat tahan lama. Nggak bakal robek apapun cara cuci kalian. Lihat dan lihatlah warna ini. Sangat cerah dibanding warna yang kalian pakai. Bukankah ini jauh lebih cerah? Hari ini 88 potong pakaian. Sedang promo. Harga asli 10 yuan. Sekarang hanya 5 yuan. Hanya 5 yuan. Begitu Anda melewati desa ini, Anda tidak akan menemukan toko ini lagi. Cepatlah sedikit. Chu Tian, Anda masih belum memajang pakaian Anda di papan ini. Kata Dekrun juga salah ija. Cepatlah menyerah sekarang. Kami mungkin masih membiarkan Anda kalah dengan sedikit martabak. Persahabatan utama. Kompetisi kedua kan. Lihatlah Bos Chu kita. Betapa murah hatinya dia. Suatu kehormatan bagimu untuk bersaing dengannya. Kakak Chu, apakah Anda di sini untuk menjual pakaian? Atau untuk menjual orang? Tidak bisakah Anda belajar dari saya? Jadilah sedikit lebih praktis dan jual pakaian. Bukankah itu hanya trik pedagang kaki lima? Apa yang perlu dipelajari? Apa yang perlu dipelajari? Lihat aku hampir habis terjual.
Dan kau bahkan belum memulai. Apa kau pikir kau masih bisa mengalahkanku? Bos Chu, jangan terburu-buru. Sebelum aku resmi memulai, aku akan memberimu sebuah kesempatan terhormat untuk menyerah. Tidakkah kau berpikir, kau bisa mengandalkan modal-modal ini untuk mengalahkanku kan? Tepat sekali. Kami memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Kalau begitu mari kita mulai saja langsung. Xiao Bei, putar musiknya. Saudara-saudari sekalian, kain dakron. Bos Chu sudah mendemonstrasikannya. Tapi, untuk apa kita memakai pakaian? Kita akan pakai gaya yang sama terus. Semua orang di jalan bakal pakai yang sama. Tidak. Apa yang kami tawarkan benar-benar bergaya. Bergaya berarti modis. Ini modis. Kami punya lebih banyak gaya. Dan pembaruan lebih cepat. Kamu nggak akan ketemu orang yang pakai baju sama di jalan. Jangan pergi. Aku penjahit dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Gaya baru. Aku juga bisa mendesain banyak gaya baru. Jangan sampai tertipu oleh penipu ini. Pakaian-pakaian itu terlihat bagus pada model. Tapi padamu, belum tentu terlihat bagus. Tepat sekali. Ya. Apa yang dikatakan Bos Chu masuk akal. Mao Shan, apakah kau siap? Siap. Takut setelah membeli pakaian, tidak akan terlihat bagus padamu. Kamu bisa mencobanya di sini. Bayar hanya jika kamu puas. Kamu juga bisa menyimpan stok pembelian pakaianmu. Kami mendukung pengembalian dan penukaran 7 hari tanpa pertanyaan. Wow, layanan ini terlalu bagus. Memang, aku belum pernah melihat pakaian bekas. Bisa dikembalikan atau ditukar tanpa syarat. Saya juga. Mari kita lihat bagaimana kau menirunya. Masih mau meniru? Ketika kamu membeli pakaian dari kami, kamu juga bisa mengumpulkan poin. Poin bisa digunakan di supermarket department store terdekat untuk ditukar dengan beras mie dan minyak gratis. Aku bisa memberikan semuanya. Jangan pergi. Jangan pergi. Kau mencuri angsa keluargaku. Dan kau mencuri celana suamiku. Kau lari kemana? Hanya satu angsa? Apakah Anda harus begitu dramatis? Bagaimana Tanggu? Apakah menyenangkan di sini? Cutian. Kalian berdua saling kenal? Lumayan. Aku jumpa dia di pinggir jalan waktu balik. Aku mengasihaninya. Jadi aku membawanya kembali. Sepertinya dia punya masalah mental. Tidak peduli siapa yang dia lihat. Dia terus ngomong soal transmigrasi dan melintasi dunia. Tidak mungkin. Mari kita kirim dia ke tim keamanan setempat. Cutian. Biarkan saya bereinkarnasi kembali. Cutian. Saya ingin pulang. Cutian. Biarkan saya kembali. Bereinkarnasi pulang. Cutian. Orang gila itu baru saja meneriakkan nama Cutian. Apa kau mendengarnya? Jika kita menemukannya, bisakah kita menanyakan sesuatu padanya yang berguna? Ayo cepat tanyakan padanya. Toko serba ada. Semuanya jangan khawatir. Kepala desa juga ada di sini. Anda pasti akan bisa menukar dengan sesuatu yang sangat berharga. Perdagangan yang adil untuk tua dan muda. Mari kita semua masuk bersama. Baiklah. Ayo. Ini bisa ditukar dengan sekantong beras. Barang rongsokan ini juga bisa ditukar dengan sesuatu Di dalam. Barang ini sangat berharga. Ini bisa ditukar dengan 2 barel minyak kedelai. 2 barel. Terima kasih Tuan Chu. Kamu bisa mengambilnya di dalam. Cepat. Minggir. Minggir. Kenapa kau menyerobot antrean? Bukankah ini KI yang muncul di pasar besar kemarin? Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kami lakukan? Tentu saja kami di sini untuk mendukungmu. Untuk barter. Berhenti. Saya menyarankan Anda, jangan membuat masalah di sini. Pergi dari sini sekarang juga. Kalau tidak aku laporkan ke tim pertahanan setempat. Kepala desa tua. Orang ini bukan KI. Kalian semua telah ditipu oleh Cutian ini. Orang ini memiliki sebuah rahasia besar. Yang dia sebutkan itu, cerita perjalanan waktu kan. Berhenti berpura-pura. Tuan Wu sudah memberitahu kami tentang omong kosong perjalanan waktumu. Semua kekacauan dari tahun 2024 itu, kita semua sudah tahu sekarang. 2024. Bukannya itu dari lebih 40 tahun nanti. Apakah kau mengatakan Tuan Chu berasal dari masa depan? Saudara-saudara, apakah kalian ingat? Malam itu, tepat di pintu masuk Wisma. Saat kalian hendak menyambutku, Cutian itu, saat itulah, dia melakukan perjalanan waktu dari tahun 2024
ke tempat kita di sini. Tepat sekali. Aku juga datang dari tahun 2024. Saya datang melalui waktu. Barang-barang ini, Anda membeli semuanya pada tahun 24. Saya mengikuti truk besar itu dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Batan, bukankah Anda hanya mencoba untuk mengambil barang-barang lama dari sini dan menjualnya dengan harga tinggi pada tahun 2024? Harga yang Anda jual jauh lebih banyak dari yang Anda berikan kepada penduduk desa ini. Jauh-jauh lebih banyak. Tepat sekali. Anda ingin menipu penduduk desa dan Anda ingin menipu saya. Anda ingin koperasi pasokan kami bangkrut. Benar sekali. Dan salah satu milikmu itu, mesin jahit super macam apa itu juga dibawa dari sana. Ini curang, kau tahu. Aku memberitahumu, kau bajingan. Bagaimana mungkin kau bisa bersaing denganku? Anda masih belum tahu. Chu Tian ada di sana. Itu simpanan mantan istri saya. Mereka sudah tidur bersama berkali-kali. Maka sangat mungkin, setelah tidur dengan Anda di sini, dia pergi ke sana dan tidur dengan mantan istri saya. Dia bisa menikah di kedua belah pihak. Dan tidak ada pihak yang tahu. Kalau itu aku akan melakukan hal yang sama. Anda benar-benar tercela. Untuk menghina putri saya. Anda mengarang alasan yang begitu tidak tahu malu. Kalian semua. Ayah, tolong jangan marah. Biarkan mereka bilang apa saja. Lagi pula tidak ada yang akan percaya. Istri, cerita yang mereka buat-buat. Sangat detail dan jelas. Mengapa tidak ada yang percaya? 3 orang bodoh besar di depan kita ini. Bukankah mereka tidak percaya? Siapa yang Anda sebut orang bodoh besar? Ini semua adalah dokumen pengadaanku. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kalian bertiga adalah orang bodoh. Sialan. Itu orang bodoh besar. Surat jalan logistik. Deklarasi impor luar negeri. Coba saya lihat, pengadaan Hong Kong. Ini bagaimana ini mungkin? Kau, ini, dari mana kau mendapatkan dokumen-dokumen ini? Sepertinya semua ini adalah dokumen resmi. Untungnya sebelumnya, aku punya satu trik rahasia. Saya memalsukan dokumen dengan Photoshop. Mungkinkah kita beberapa ini ditipu? Tuan Wu, kau tidak akan berbohong kepada kami kan? Bagaimana mungkin? Semua yang saya katakan itu benar. Kalau begitu aku bertanya padamu, jika kamu bisa melakukan perjalanan waktu, bagaimana kamu akan menghasilkan uang? Maka saya pasti akan mengambil barang lama ini dan menjualnya kembali pada tahun 2024. Nanti di 2024 aku bakal tukar ke mata uang baru. Setelah itu, apakah Anda akan datang ke sini untuk berinvestasi? Mata uang baru ditukar dengan mata uang lama, dan kemudian Anda bisa berinvestasi di sini. Itu tidak benar. Tunggu sebentar. Kalau begitu, mata uang lama pasti akan bernilai berkali-kali lebih banyak dari mata uang baru. Jadi berinvestasi di sini. Bukankah itu gila? Jadi, aku saat ini berinvestasi di pabrik-pabrik di sini dan berinvestasi di supermarket. Aku gila. Aku seorang penjelajah waktu. Anda tunggu. Biarkan saya membereskan ini. Terus mengarang. Tidak bisa mengarang lagi kan? Kau yang manis. Kau bahkan berkata tadi malam, kau akan membawaku menjelajah waktu, bawa aku untuk menghasilkan banyak uang. Apa yang kau katakan? Kau bajingan, orang hina, kau mengkhianatiku. Kau demi orang gila ini, mengkhianatiku. Kau, Bos Chu, ini. Aku tak berani walau punya nyali beruang dan macan. Aku tidak akan berani menyentuh wanitamu. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Dia secara aktif melepas elan aku. Jadi aku pasif. Koleksi berhargaku selama bertahun-tahun. 3 botol anggur berkualitas. Kau sebenarnya pembohong. Cukup. Gu Mailshan. Cepat panggil anggota tim pertahanan bersama. Bawa mereka pergi. Jangan biarkan mereka membuat masalah di desa ini. Kepala desa, tolong kasihanilah aku. Aku hanya seorang wanita, terjebak di antara 3 pria. Aku juga dipaksa melakukannya. Jika kau mengusirku dari desa, bagaimana aku akan hidup? Wanita sialan. Semuanya karena kau. Aku akan membunuhmu. Mencuri istriku. Memutus mata pencarianku. Kau yang memaksa semua ini. Ayah, jangan hentikan aku. Aku akan menyelamatkan Chu Tian. Gu Xuan, jangan kemari. Cepat cari tim pertahanan bersama. Bukankah kau bilang ibuku? Tidak seperti laki-laki. Apakah aku terlihat seperti laki-laki sekarang? Kalian bertiga,
Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat selamatkan dia. Apa yang kalian lakukan? Chu Tian akan mati. Aku tidak akan bisa kembali. Tahun-tahun 2024. Apa menurutmu kau masih perlu percaya pada kalian semua? Jika Chu Tian mati, sempurna. Cuma keluarga Bos Chu yang akan berkuasa. Kau, ini, Ayah, apa yang kau lakukan? jangan pergi ke sana. Apa gunanya kau pergi ke sana? Ayahmu belum mati. Aku akan memukulinya sampai mati. Aku. Ayah, ayah, kau tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Ayah, Ayah, jangan seperti ini. jangan seperti ini. Ayah, Chu Tian, Mengapa aku harus bertanggung jawab? Jika bukan, karena pria itu Chu Tian mencuri istriku dan memutus mata pencarianku. Akankah aku melakukan ini? Dan orang tua itu, kepala desa, itu semua salahnya sendiri. Kau benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu. Kau benar-benar memutarbalikkan kebenaran. apa itu hitam? Dan apa itu putih? Aku takut mati, jadi aku hanya diam. Aku salah. Kau benar-benar tidak masuk akal. Baiklah, kau ingin bicara akal sehat ya? Apakah aku menusuk siapapun? Mereka meninggal di desa. Chiao Weibin, dengarkan dirimu sendiri. Apakah kata-kata yang kau ucapkan itu manusiawi? Kau ingin bicara akal sehat ya? Baiklah. Semua orang bilang kau Guswan itu aku hanya seorang bajingan. Dengan hak apa? Aku seorang janda. Aku juga punya harga diriku. Dengan hak apa aku selalu salah? Jika kau benar-benar ingin menjaga harga diri, kau seharusnya tidak bersekongkol dengan mereka. Jika aku tidak bersekongkol dengan mereka, apalagi yang bisa kulakukan? Pria itu, Chu Tian mencuri istriku, dan memutus sumber penghasilanku. Jika aku tidak bekerja sama dengan mereka, aku seharusnya bekerja sama denganmu, dan menghitung uang untukmu. Aku menyesal tidak membunuhmu saat itu. Kau, karena mereka semua sangat tidak bisa diperbaiki. Kalau gitu kita laporkan ke yang berwenang. walau jadi hantu aku takkan biarkanmu lari. Walau jati hantu aku takkan melepaskanmu. Tanggu, apakah kau tahu mengapa aku ingin bertemu denganmu sendirian? Untuk apa lagi? Tentu saja kau takut. Mereka telah mengetahui rahasia transmigrasimu. Ada apa dengan transmigrasi ini? Apakah kau pikir mereka akan mempercayaimu? Entah mereka percaya atau tidak, aku tidak peduli. Selama aku menemukan rahasia untuk melakukan perjalanan antara dua era, aku bisa memiliki kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Tidak ada identitas, tidak ada tempat tinggal, tidak ada uang, tidak ada siapa-siapa untuk diandalkan. Hanya aku penyelamatmu di dunia ini. Satu-satunya pegangan untuk bertahan hidup. Dan kau bukan siapa-siapa bagiku. Mengapa tidak peduli di era manapun? Aku tidak bisa mengalahkanmu. Jika kau tidak bisa mengalahkan, kau bisa bergabung. Aku butuh seseorang di sini yang bisa menjaga bintang. Kau. Bos, jangan khawatir. Mulai sekarang hidupku adalah milikmu. Bos Chu, keadaan sudah sampai seperti ini. Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Aku hanyalah seorang pecundang, lawan yang kalah. Apalagi yang bisa dikatakan? Seorang penjahit selama 20 tahun, hanya menyerah begitu saja pada dirimu sendiri. Menyerah? Apa kau pikir aku rela? Aku berada di Hong Kong, bekerja keras selama 20 tahun. Dan hasilnya, sebuah krisis keuangan, membuatku meninggalkan kampung halaman. Dan datang ke tempat ini. Mengapa aku harus bertemu denganmu lagi? Mengapa? Mengapa? Aku punya keluarga di Hong Kong. Aku sangat merindukan mereka. Aku ingin kembali dan menemui mereka. Kau tidak bisa kembali. Tentu saja kau tidak bisa kembali. Aku ingin menggabungkan kedua pabrik itu menjadi satu dan menjadikanmu sebagai manajer umum pabrik untuk memimpin desa Gujia untuk merevitalisasi dan makmur. Kau bilang, aku menentangmu. Di mataku, meskipun kau serakah akan keuntungan, kau masih punya batasan dan masih bisa diselamatkan. Jadi bawa keluargamu ke sini juga. Aku beberapa tahun lebih tua darimu. Tapi kau sebagai pribadi, aku yakin, mulai sekarang aku Cusi akan mengikutimu. Apa kabar baiknya? Mengapa begitu ramai? Ayah lihat, Bos Chu dan Chu Tian. Mereka sudah berjabat tangan dan berdamai. Benarkah? Mulai sekarang kedua pabrik bergabung. Bos Chu akan jadi manajer umum pabrik dan terus memimpin semua orang menuju kemakmuran. Itu bagus. Menantuku yang baik. Beberapa hari terakhir ini, semua yang telah kau lakukan untuk desa, bahkan aku kepala desa tua ini, merasa tidak cukup dibandingkan. Selagi semua orang ada di sini, hari ini aku akan mengumumkan sebuah keputusan. Semuanya, tindakan Chu Tian. Semua orang telah melihatnya. Sekarang, dengan usiaku dan kekuatan fisikku, aku tidak bisa lagi kompeten untuk posisi kepala desa. Oleh karena itu aku telah memutuskan untuk membiarkan menantuku yang baik menjadi kepala desa baru berikutnya. Bagaimana menurut kalian semua? Kami setuju sepenuh hati. Benar sekali. Dalam hal kemampuan dan karakter, tidak ada yang lebih cocok daripada Chu Tian. Bukan hanya kami. Aku bisa menjamin, tidak ada satupun orang di seluruh desa yang tidak setuju.
Selamat Gusuan. Kau akan menjadi istri kepala desa. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Namun, masih ada 3 hal penting yang harus diselesaikan. 2 di antaranya masih membutuhkan ayahku kepala desa lama untuk turun tangan secara pribadi. 3 hal yang mana? Yang pertama adalah merevitalisasi rumah sakit, menambah peralatan, agar semua orang dapat perawatan medis terjangkau dan sembuh. Bagus. Bagaimana dengan yang kedua? Hal penting kedua, aku melihat bahwa di desa kita ada banyak anak-anak yang lucu dan lincah, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bersekolah. Jadi aku ingin membangun sekolah, memungkinkan belajar dari SD sampai SMP, menyelesaikan 9 tahun pendidikan. Dengan begitu desa kita akan memiliki masa depan, bisa memiliki harapan. Bagus-bagus. 2 hal penting ini sungguh merupakan perbuatan baik yang berjasa tak terhingga. Saya orang tua ini pasti akan menyelesaikannya. Untuk proyek pembangunan sekolah dan rumah sakit, aku akan merepotkan Mao Shen dan Tangu untuk membantu kepala desa lama menyelesaikannya. Jangan khawatir, dijamin selesai. Saya juga menjaminnya. Pabrik Gusuan. Tuan Chu, tolong bantu aku. Aku akan menerimanya. Aku akan jadi manajer pabrik. Lalu, apa yang Nona Gusuan lakukan? Tentu saja dia menyelesaikannya bersamaku. Tugas utama ketiga. Apakah kau siap? Prajna Paramita. Prajna Paramita, Makamnya Van Triwik. jangan khawatir. Kami pasti akan sering datang menemuimu. Mama, jangan khawatir, kita akan sangat bahagia bersama. Tahun depan kami akan memberimu cucu laki-laki yang besar dan sehat. Aku juga akan memimpin penduduk desa menuju jalan kemakmuran.